Selamat pagi Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyuda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, pada pagi yang indah ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur atas penyertaan-Mu selama ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Curahkanlah kemampuan kepada kami, supaya kami mengerti akan isi firman-Mu, sehingga dapat kami jalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pagi ini ya Tuhan, kami juga akan melakukan aktivitas kami yang telah Kau percayakan kepada kami masing-masing. Kami mohon kekuatan dan kemampuan dari-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pagi ini saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Nats yang akan saya bacakan yaitu ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan-perbuatan dan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pagi ini saya beri judul Saling Mengasihi dengan Sesama. Dasar perbuatan kasih kita adalah karena Allah mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dengan mengorbankan diri-Nya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tulisan Yohanes tentang mengasihi di sini adalah kesediaan untuk menolong orang lain atau sesama kita. Kita perlu berbuat baik dengan rela tanpa paksaan kepada orang lain, meskipun tidak ada orang yang mengetahui perbuatan baik kita. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Tuhan kita juga mengasihi kita dengan tindakan, yaitu mengorbankan diri-Nya di kayu salib. Wujud sederhana mengasihi dalam tindakan adalah ketika kita melihat orang lain dalam kekurangan atau mempunyai masalah, kita bisa memberikan bantuan, baik secara moral maupun material. Karena itulah Allah menempatkan kita orang-orang percaya di tengah dunia ini, supaya dapat jadi berkat dan teladan hidup yang benar. Dan kita pun dituntut untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dengan kasih. Tuhan juga telah mengajarkan kepada kita
untuk mengasihi orang yang tidak suka dengan kita. Kita harus tetap berbuat baik kepadanya dan mendoakan mereka supaya mereka menyadari akan perbuatan-perbuatannya yang tidak benar. Kita harus mencontoh pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang telah menyalibkan. Ia tidak meminta kepada Bapanya untuk menghukum, tetapi malah sebaliknya. Ia memintakan pengampunan untuk mereka. Demikian juga dengan kita. Siapapun yang pernah menyakiti, mengecewakan, mengkhianati kita, hendaknya mereka kita ampuni dengan kasih. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak kembali untuk melakukan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, seperti peduli kepada sesama dan peka terhadap penderitaan orang lain. Bukan malah menutup diri dan menutup mata terhadap realitas kehidupan sosial di mana kita tinggal. Melakukan itu artinya ada aksi, bertindak, atau mengerjakan sesuatu bukan hanya sekedar tahu atau ingat saja. Melakukan yang dimaksud adalah tentang melakukan kasih sebagai perwujudan ucapan terima kasih kita karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan jadikan kasih itu sebagai slogan orang Kristen saja. Kita biasanya bangga, tidak sedikit orang Kristen selalu mengatakan bahwa orang Kristen itu punya kasih yang tinggi atau kasih yang besar. Biarlah itu tidak hanya sebatas kata, ucapan, atau wacana, tapi harus nampak dalam tindakan kita di setiap harinya, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Dengan saling mengasihi melalui hidup berbagi dengan sesama, kita telah sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus di kayu salib. Ingatlah, apa yang kita kehendaki orang lain lakukan, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita semua pasti ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Dengan demikian, lakukan seperti itu juga kepada orang lain. Maka dari itu, marilah kita buang perasaan iri hati, marah, dendam, tidak suka kepada orang lain. Kita ganti dengan saling mengasihi dengan sesama, peduli kepada sesama, dan peka terhadap penderitaan orang lain, sehingga kita bisa hidup berbagi dengan sesama kita penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.